Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Nur Aziza dengan NIM D11-2022-03508. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal yang berjudul The Presence of Leptospira sp and Leptospirosis Risk Factor Analysis in Boyolali District. Yang pertama, ada judul makalah. Judul tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya, judul mengandung 13 kata sesuai dengan kriteria pembuatan judul, yaitu 5-14 kata. Judul menggambarkan isi utama penelitian. Ya, judul jurnal informatif dan menggambarkan isi utama penelitian, yaitu topik utama terkait Leptospira sp dan leptospirosis, serta tujuan penelitian yaitu risk factor analysis. Lokasi penelitian juga disebutkan yaitu secara spesifik, yaitu di Boyolali. Namun, desain penelitian seperti case control atau cross-sectional tidak dicantumkan dalam judul. Judul cukup menarik, ya. Judul jurnal ini cukup menarik karena memuat topik yang relevan dan penting dalam kesehatan masyarakat, yaitu leptospirosis dan analisis faktor resikonya. Selain itu, lokasi penelitian juga disebutkan, membuat judul ini spesifik, informatif, dan mengundang rasa ingin tahu pembaca. Judul tambah singkatan selain yang baku, ya. Judul tidak mengandung singkatan selain yang baku. Ada singkatan SP yang merupakan kependekan dari spesies dan digunakan secara baku dan universal. Komponen jurnal yang kedua ada pengarang dan institusi. Nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Ya, nama penulis ditulis dengan aturan jurnal, antara lain ditulis di bawah judul, ditulis tanpa gelar akademik, dan nama penulis tidak disingkat. Komponen selanjutnya ada abstrak. Abstrak satu paragraf atau terstruktur. Ya, abstrak pada jurnal ditulis dalam satu paragraf dengan tipe abstrak terstruktur, di mana abstrak penelitian ini mencantumkan bagian-bagian yang seharusnya ada, antara lain latar belakang atau pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Mencangkup komponen imrat. Ya, abstrak jurnal ini telah mencangkup komponen imrat, yaitu pendahuluan yang menjelaskan jumlah kasus di Boyolali pada tahun 2017 dan CFR 23,52% dan menyebutkan bahwa leptospirosis merupakan penyakit menular melalui air yang terkontaminasi urin terinfeksi. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor risiko dan mendeteksi keberadaan Leptospira sp di lingkungan. Metode yang digunakan adalah studi observasional analitik dengan pendekatan case control, didukung pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air. Hasil menunjukkan beberapa faktor risiko signifikan, antara lain keberadaan sampah, luka, hewan peliharaan, dan aktivitas di sawah. Sementara itu, kesimpulan menegaskan bahwa kondisi lingkungan berkontribusi terhadap kejadian leptospirosis sehingga diperlukan pengolahan sanitasi yang baik. Secara keseluruhan informatif, ya, abstrak pada jurnal ini menyajikan ringkasan penelitian yang cukup jelas dan padat. Informasi yang disampaikan membantu pembaca memahami gambaran umum penelitian tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Tambah singkatan selain yang baku. Ya, abstrak pada jurnal tidak terdapat singkatan selain yang sudah baku, seperti CFR, Case Fatality Rate. Ini adalah singkatan yang baku, sehingga membuat abstrak lebih mudah dipahami oleh pembaca tanpa perlu mencari arti dan singkatan yang kurang umum. Abstrak kurang dari 250 kata. Ya, abstrak pada jurnal ini terdiri dari 203 kata. Jumlah ini masih berada dalam batas ideal untuk abstrak ilmiah, yaitu abstrak maksimal 250 kata sesuai pedoman penulisan jurnal ilmiah dan Strobe. Komponen jurnal selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak. Pendahuluan terdiri dari 6 paragraf, sehingga tidak membuat kriteria ringkas sesuai pedoman penulisan ilmiah.
Idealnya, pendahuluan disusun dalam 2-3 paragraf yang langsung menjelaskan masalah utama, data pendukung, kesenjangan penelitian, dan tujuan studi secara efisien agar pembaca bisa memahami konteks dengan cepat. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Tidak. Paragraf pertama pada pendahuluan menjelaskan secara umum tentang leptospirosis. Alasan utama dilakukan penelitian baru muncul pada paragraf keempat, yaitu karena Boyolali merupakan daerah endemis leptospirosis dengan angka kasus dan kematian yang tinggi. Selain itu, lingkungan seperti genangan air, rumah dekat sawah, dan populasi tikus meningkatkan resiko penularan. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya penelitian untuk mengetahui faktor resiko dan mendeteksi keberadaan Leptospira sp di lingkungan. Paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Tidak, tujuan penelitian ditulis pada paragraf terakhir atau paragraf ke-6, yaitu untuk mengetahui faktor risiko penularan penyakit leptospirosis pada manusia. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui keberadaan bakteri Leptospira sp pada badan air manusia dan reservoir menggunakan metode PCR dengan sensitivitas 90-100%. Didukung dengan pustaka yang relevan. Iya, pendahuluan disusun berdasarkan pustaka yang aktual dan relevan, baik dari sumber internasional, nasional, maupun lokal, yang memperkuat latar belakang dan urgensi penelitian. Kurang dari 1 halaman. Tidak. Pendahuluan jurnal ini disusun dengan cukup lengkap, tapi panjangnya melebihi 1 halaman. Idealnya, pendahuluan disajikan tidak lebih dari 1 halaman dengan isi yang padat dan langsung ke poin utama, agar pembaca lebih fokus pada inti masalah dan tujuan penelitian. Komponen jurnal selanjutnya ada metode. Metode disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Ya, bagian metode menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu deskripsi dengan metode survei desain cross-seksional dan analitik observasional dengan pendekatan case control. Penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali yang merupakan daerah endemis leptospirosis dan berlangsung pada periode Januari 2017 hingga Agustus 2018. Disebutkan populasi sumber atau populasi terjangkau. Ya, pada metode menyebutkan bahwa populasi penelitian adalah 34 orang penderita leptospirosis di Kabupaten Boyolali yang tercatat pada periode Januari 2017 hingga Agustus 2018. Sehingga penelitian telah menentukan secara jelas siapa yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan data, yaitu penderita yang sudah terdiagnosis dan terdata secara resmi. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusinya. Tidak. Jurnal tidak menyebutkan jurnal hanya menyebutkan jumlah sampel yang dilakukan pada penderita leptospirosis di Boyolali. Namun tidak dijelaskan secara jelas apa saja kriteria inklusi dan eksklusinya. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Iya, pada metode menyebutkan bahwa teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling. Sampling ini digunakan untuk 2 hal, yaitu pemilihan subjek manusia, kasus dan kontrol, serta pengambilan sampel air lingkungan. Untuk subjek manusia, jurnal menyebutkan ada 34 penderita leptospirosis sebagai kelompok kasus dan kemungkinan ada kontrol. Meskipun tidak dijelaskan rinci, sedangkan untuk sampel lingkungan diambil 100 sampel air dari sumur, sungai, dan sawah di wilayah endemis dan non-endemis. Namun, cara penentuan lokasi sampel tidak dijelaskan secara detail. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Tidak, jurnal hanya menyebutkan jumlah sampel, tetapi tidak dijelaskan bagaimana jumlah tersebut ditentukan. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Tidak, dalam jurnal menyebutkan jumlah sampel, namun tidak dijelaskan bagaimana jumlah tersebut ditentukan. Apakah berdasarkan rumus perhitungan tertentu, misalnya Lessman's How.
Komponen-komponen rumus besar masuk akal. Tidak. Komponen-komponen rumus besar sampel tidak dijelaskan sehingga tidak dapat dinilai apakah masuk akal atau tidak. Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Tidak. Dalam jurnal, metode pemeriksaan laboratorium mendeteksi Leptospira sp pada sampel air dijelaskan cukup rinci, termasuk penggunaan PCR. Namun, untuk pengumpulan data faktor resiko pada manusia tidak dijelaskan secara detail alat ukur atau prosedurnya. Tidak disebutkan apakah menggunakan kuesioner wawancara atau observasi lapangan. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak. Beberapa teknik pengukuran seperti pengumpulan data faktor resiko pada manusia, misalnya aktivitas di sawah, keberadaan hewan peliharaan, riwayat luka, tidak dijelaskan detail dan tidak disertai rujukan atau sumber metode yang digunakan. Pengukuran dilakukan secara tersamar. Tidak disebutkan adanya blinding atau pengukuran secara tersamar, baik pada pemeriksaan laboratorium maupun saat pengumpulan data faktor resiko pada subjek manusia. Dilakukan uji keandalan pengukuran atau KAPA. Tidak disebutkan adanya uji reliabilitas atau keandalan alat ukur, baik untuk data laboratorium maupun data kuesioner pada observasi pada manusia. Definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Tidak, beberapa variabel penting memang disebutkan, seperti keberadaan sampah, riwayat luka, aktivitas di sawah, dan keberadaan hewan peliharaan. Namun, penelitian tidak menjelaskan secara rinci definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut. Misalnya, tidak dijelaskan bagaimana aktivitas di sawah diukur, atau apa yang dimaksud dengan keberadaan sampah di sekitar rumah. Tanpa definisi yang jelas, pembaca sulit memahami bagaimana data dikumpulkan dan dikategorikan. Ethical clearance diperoleh. Ya, jurnal dengan jelas menyebutkan bahwa penelitian telah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor surat 120.3/EC/FKM/2017. Persetujuan subjek diperoleh. Ya, penelitian ini menyebutkan bahwa seluruh partisipan telah memberikan informed consent sebelum data dikumpulkan. Disebutkan rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Ya, pada jurnal penelitian ini menyebutkan bahwa data dianalisis menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara faktor resiko dan kejadian leptospirosis. Selain itu, juga disebutkan bahwa tingkat kemaknaan yang digunakan adalah P kurang dari 0,05 yang sesuai dengan standar statistik untuk menilai signifikansi. Namun, jurnal ini tidak menyebutkan perhitungan atau penetapan power penelitian, padahal hal ini penting terutama dalam studi analitik seperti case control untuk memastikan bahwa jumlah sampel cukup dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan secara statistik. Disebutkan program komputer yang dipakai. Tidak, meskipun dijelaskan bahwa data dianalisis menggunakan uji statistik seperti chi-square, penelitian tidak menyebutkan program komputer atau software statistik yang digunakan seperti SPSS, STAR, atau lainnya. Komponen jurnal selanjutnya ada hasil. Disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Ya, jurnal menyajikan tabel 1 yang berisi karakteristik subjek penelitian, baik untuk kelompok kasus maupun kontrol. Karakteristik yang ditampilkan meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Penyajian data ini penting sebagai dasar untuk memahami komposisi awal responden dan memastikan bahwa perbandingan antara kelompok kasus dan kontrol. Tabel ini juga membantu pembaca menilai apakah ada perbedaan karakteristik yang dapat mempengaruhi hasil analisis.
Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Tidak, penelitian ini merupakan studi observasional dengan desain case control, bukan studi eksperimental yang melibatkan intervensi. Oleh karena itu, tidak ada intervensi yang diberikan kepada subjek, sehingga tidak relevan untuk membahas karakteristik sebelum intervensi. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Ya, Meskipun karakteristik dasar subjek telah ditampilkan dalam bentuk tabel, peneliti tidak melakukan uji hipotesis seperti uji chi-square atau t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kasus dan kontrol pada karakteristik awal tersebut. Padahal dalam studi case control, uji ini penting untuk memastikan bahwa kedua kelompok memang sebanding pada awalnya dan bahwa perbedaan hasil tidak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dasar. Tanpa uji kesetaraan ini, pembaca tidak bisa menilai apakah perbandingan hasil antara kelompok valid secara statistik. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Iya, jumlah subjek yang diteliti disebutkan dengan jelas dalam jurnal. Peneliti menyampaikan bahwa ada 34 penderita leptospirosis sebagai kelompok kasus. Dan dari data di tabel terlihat bahwa kelompok kontrol juga berjumlah 34 orang, sehingga totalnya 68 subjek manusia. Selain itu, peneliti juga mengambil 100 sampel air dari lingkungan. Dijelaskan subjek yang drop out. Tidak ada informasi mengenai apakah terdapat subjek yang menolak berpartisipasi, keluar dari studi, atau datanya tidak lengkap. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Ya, pada jurnal, angka-angka yang disajikan baik dalam teks maupun tabel terlihat akurat dan konsisten. Nilai persentase dan hasil laboratorium seperti proporsi keberadaan Leptospira sp dalam sampel air misalnya 18,18% ditulis dengan jumlah desimal yang sesuai dan tidak berlebihan. Selain itu, angka pada tabel hasil uji statistik juga ditampilkan secara rapi dan mudah dibaca. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Ya, tabel-tabel dalam jurnal disusun dengan baik dan informatif. Setiap tabel memiliki judul yang jelas. Data disusun dalam kolom dan baris yang rapi, dan label variabel maupun kategori ditulis secara lengkap. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Ya, tabel-tabel dalam jurnal disusun dengan baik dan isinya benar-benar membantu pembaca memahami hasil penelitian. Tidak ada tabel yang berlebihan atau membingungkan. Semua sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Ya, pada jurnal tidak mengulangi seluruh isi tabel ke dalam teks. Hanya menyebutkan poin-poin penting atau hasil yang signifikan saja, sehingga membuat naskah tetap ringkas dan tidak membosankan. Semua outcome yang penting disebutkan dalam naskah. Ya, penulis menyampaikan dengan jelas berbagai hasil penting dalam penelitian, seperti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian leptospirosis, termasuk keberadaan sampah, luka, aktivitas di sawah, dan hewan peliharaan. Selain itu, juga dijelaskan temuan dari pemeriksaan laboratorium, yaitu keberadaan Leptospira sp di beberapa sampel air. Semua hal utama yang ingin dicari dalam penelitian disampaikan secara lengkap di bagian hasil, sehingga pembaca bisa memahami dengan jelas apa yang ditemukan oleh peneliti. Subjek yang drop out diikutkan dalam analisis. Tidak ada informasi tentang apakah ada subjek yang keluar atau drop out dari penelitian atau apakah semua subjek yang direkrut benar-benar diikutkan sampai akhir analisis.
Penelitian juga tidak menjelaskan jika memang tidak ada yang drop out. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Ya, penelitian ini menggunakan uji chi-square untuk menganalisis hubungan antara faktor resiko dan kejadian leptospirosis karena sebagian besar variabel yang diteliti bersifat kategorik. Ditulis hasil uji statistik degree of freedom dan LP. Ya, tidak. Di bagian hasil, jurnal hanya menampilkan nilai P untuk menunjukkan signifikansi hubungan antar variabel, tetapi tidak menyebutkan hasil uji statistik lengkap seperti nilai chi-square dan degree of freedom. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Ya, pada jurnal, semua analisis yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor resiko leptospirosis dan mendeteksi keberadaan Leptospira sp di lingkungan. Tidak ditemukan adanya analisis tambahan atau eksploratif yang tidak disebutkan sebelumnya di bagian metode. Disertakan interval kepercayaan, ya. Nilai odds ratio atau OR disajikan dengan interval kepercayaan 95% di tabel hasil analisis. Misalnya, beberapa faktor risiko seperti keberadaan sampah atau aktivitas di sawah memiliki OR yang disertai CI, yang membantu pembaca memahami seberapa pasti dan kuat hubungan antar variabel tersebut. Dalam hasil tidak dijelaskan komentar atau pendapat. Ya, bagian hasil pada jurnal hanya menyampaikan data dan temuan secara objektif, seperti nilai odds ratio, presentase, dan keberadaan Leptospira sp dalam sampel. Penulis tidak menambahkan interpretasi, opini, atau kesimpulan pribadi di bagian ini. Semua yang dianalisis dan semua bentuk analisis dan pembahasan disimpan untuk bagian diskusi. Komponen jurnal selanjutnya ada pembahasan. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, dalam bagian pembahasan, penulis mengulas berbagai faktor resiko yang ditemukan dalam penelitian, seperti keberadaan sampah, riwayat luka, aktivitas di sawah, dan hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga membahas hasil deteksi Leptospira sp di air lingkungan dan menghubungkannya dengan kondisi geografis serta kebiasaan masyarakat setempat. Selain temuan penting dari hasil telah dibahas dengan baik dan dikaitkan dengan literatur yang relevan. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Ya, dalam bagian pembahasan, penulis tidak mengulang secara berlebihan isi dari hasil. Penulis hanya menyinggung kembali temuan penting sebagai dasar untuk memberikan interpretasi dan membandingkannya dengan penelitian lainnya. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Pada jurnal tidak menyebutkan adanya keterbatasan penelitian seperti kemungkinan bias dalam pengambilan sampel, keterbatasan jumlah responden, atau tidak dilakukannya blinding. Disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak ada informasi apakah selama pelaksanaan penelitian terjadi penyimpangan dari protokol yang telah direncanakan. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, penulis mengkaitkan hasil penelitian dengan tujuan awal, yaitu mencari faktor resiko kejadian leptospirosis dan mendeteksi keberadaan Leptospira sp di lingkungan. Dalam pembahasan, mereka menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti aktivitas di sawah, luka, dan keberadaan sampah memang terbukti berhubungan dengan kejadian penyakit, sesuai dengan yang ingin dibuktikan sejak awal. Dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya atau terdahulu. Ya, pada pembahasan, penulis menghubungkan hasil penelitian dengan beberapa penelitian lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis.
Tidak, jurnal ini membahas hasil penelitian lebih ke arah pencegahan penyakit di lingkungan, seperti pentingnya menjaga kebersihan rumah dan sekitar. Tapi tidak dibahas bagaimana hasil penelitian ini bisa digunakan dalam praktik klinis. Misalnya untuk membantu dokter mengenali gejala, memberikan pengobatan, atau menindaklanjuti pasien leptospirosis. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak, penelitian ini bersifat observasional dan tidak melibatkan intervensi langsung terhadap manusia, seperti pemberian obat atau prosedur medis, sehingga tidak ada efek samping yang dilaporkan. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Tidak, dalam jurnal tidak terdapat hasil tambahan yang muncul selama observasi atau pengumpulan data seluruh hasil yang disampaikan merupakan bagian dari rencana variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Tidak, karena tidak ada hasil tambahan, maka tidak ada juga tambahan analisis statistiknya. Disertakan simpulan utama penelitian. Ya, jurnal ini mencantumkan bagian conclusion setelah pembahasan yang merangkum hasil utama penelitian. Dalam simpulan tersebut, penulis menyatakan bahwa perhatian terhadap sanitasi rumah dan lingkungan sekitar penting untuk mencegah leptospirosis. Meskipun kalimatnya singkat, isi simpulan ini sudah mencerminkan temuan utama penelitian, yaitu adanya leptospira di lingkungan air di wilayah kasus tahunan dan perlunya pencegahan berbasis lingkungan. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, simpulan yang ditulis dalam jurnal ini sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa leptospirosis berhubungan dengan faktor lingkungan seperti keberadaan genangan air dan kebersihan lingkungan yang memang terbukti dari data laboratorium dan observasi di lapangan. Simpulan tersebut sahih. Ya, simpulan dikatakan sahih karena dibuat berdasarkan hasil data yang valid dan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, serta penggunaan data hasil yang konsisten. Simpulan tersebut juga tidak melebih-lebihkan hasil dan tetap sesuai dengan bukti yang ditemukan. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Tidak disebutkan apakah hasil dapat digeneralisasikan ke wilayah lain atau populasi lebih luas. Fokus simpulan hanya menyatakan temuan yang berlaku di Kabupaten Boyolali tanpa menyebutkan kemungkinan penerapan yang lebih luas. Disertakan saran penelitian selanjutnya. Tidak, dalam jurnal penulis tidak menyertakan saran atau arahan untuk peneliti di masa mendatang. Tanpa adanya saran, pembaca tidak mendapatkan petunjuk tentang pengembangan studi lanjutan yang mungkin dibutuhkan dari hasil penelitian ini. Komponen jurnal selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Ya, pada jurnal penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Diponegoro sebagai pemberi dana penelitian, kepada partisipan penelitian, Dinas Kesehatan Boyolali, dan Unit Libankes Banjarnegara. Semua pihak tersebut memang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penelitian, baik dari sisi pendanaan, data lapangan, maupun fasilitas laboratorium. Ucapan terima kasih ditulis secara wajar. Ucapan terima kasih dalam jurnal ini ditulis dengan singkat, jelas, dan tetap profesional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memang berperan langsung dalam pelaksanaan penelitian tanpa berlebihan atau tidak relevan. Kalimatnya juga yang disampaikan sopan sesuai dengan etika penulisan ilmiah. Komponen jurnal selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Ya, daftar pustaka dalam jurnal ini disusun dengan rapi dan konsisten. Setiap referensi ditulis sesuai format standar jurnal ilmiah. Mencangkup nama penulis, tahun, judul artikel, nama artikel, volume, dan halaman. Gaya penulis juga konsisten dari awal sampai akhir. Dan semua sumber yang dikutip di dalam teks juga tercantum di daftar pustaka.
Kesesuaian sitasi pada naskah dan daftar pustaka. Ya, setiap sumber yang dicantumkan di dalam teks jurnal melalui angka superskrip sesuai dengan referensi yang tercantum di dalam pustaka. Tidak ada kutipan yang hilang atau tidak tercantum. Dan sebaliknya, tidak ada referensi di dalam daftar pustaka yang tidak dirujuk di dalam naskah. Lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Ya, secara keseluruhan, jurnal ini menggunakan bahasa Inggris yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Penulisan menyampaikan informasi secara langsung dan runtut, sehingga pembaca bisa memahami isi tanpa kebingungan. Kalimat-kalimatnya tidak terlalu panjang, dan istilah teknis dijelaskan dengan baik. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Ya, secara umum ejaan dalam jurnal ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang benar dan konsisten. Istilah ilmiah ditulis dengan tepat. Penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan istilah Latin seperti Leptospirosis sp ditulis dengan format baku, italik, dan benar secara taksonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.